Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Syafa Ramadhani dengan NIM 24650171 dari kelas D. Hari ini saya akan melakukan tugas 1 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu mencari artikel tentang data spasial dan data non-spasial. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca tentang data spasial dan data non-spasial dari artikel teknogis.co.id/kegiatan SIG 2 macam data dikelola data spasial non-spasial / dengan judul dalam kegiatan SIG ada 2 macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non-spasial. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG memiliki 2 jenis data utama, yaitu data spasial dan data non-spasial. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut dalam perbedaan serta peranannya dalam kegiatan SIG. Yang pertama, apa itu data spasial? Data spasial sendiri adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk 1. Data vektor. Titik atau poin itu digunakan untuk merepresentasikan lokasi spesifik, seperti letak gedung, tiang listrik, atau sumur. Garis atau line itu digunakan untuk menggambarkan elemen linear, seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Poligon digunakan untuk mewakili area seperti administrasi, kawasan hutan, atau danau. Yang kedua ada data raster. Data raster berbentuk grid atau piksel yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu, seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial yaitu citra satelit, pengendaraan jauh, survei lapangan, peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Yang kedua ada data non-spasial. Data non-spasial atau sering disebut dengan data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan seperti objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik suatu objek. Contoh data non-spasial itu meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial. Misalnya sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah. Lokasi sekolah itu data spasial. Data non-spasialnya dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Di sini ada tabel perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Pada aspek referensi geografis, data spasial itu memiliki koordinat atau lokasi di bumi, sedangkan data non-spasial itu tidak memiliki referensi lokasi. Dalam aspek format penyimpanan, data spasial memiliki vektor atau raster, data non-spasial tabel atau basis data. Fungsi data spasial mewakili bentuk dan lokasi objek, sedangkan data non-spasial memberikan informasi tambahan. Contohnya, data spasial peta jalan, citra satelit.
sedangkan data non-spasial nama jalan, jenis tanah. Keunggulan SIG terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data spasial dan non-spasial sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Yang pertama, perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti tata penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial, seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk membangun perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana data spasial dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk, lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air itu digabungkan dengan data non-spasial, seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan, data spasial, dapat digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Meskipun SIG menawarkan banyak sekali manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan. Antara lain, yang pertama itu keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknis yang tinggi, terutama dalam mengelola data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Pengelolaan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih, serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang keempat, standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering sekali menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Kesimpulan, dalam kegiatan SIG atau Sistem Informasi Geografis, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengelolaan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya untuk artikel yang membahas tentang data spasial dan non-spasial dalam kegiatan Sistem Informasi Geografis. Saya Rizky Syafar Ramadhani. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.